Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya Nurul Laili Kurniati, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam, Standbook 19. Maksud dari video ini adalah untuk memenuhi tugas presentasi kelompok 6 pada mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Raras Risia Yogas Numurti, SEMM. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita tentang konsep dasar perilaku konsumen. Oke, langsung saja kami akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili Kurniati, NIM 05011920088. Saya berasal dari Kisaran, Kabupaten Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Marco Marahab, NIM 05011925. Saya bertempat tinggal di Sinunukan 4, Kabupaten Mandailing Natal. Saya Yulinovia Munte dengan NIM 0501191017. Asal saya dari Labuhan Batu Selatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar kepuasan konsumen. Kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan juga harapan. Jika kinerja melebihi dari harapan, pelanggan tentu sangat puas dan juga senang. Dan kepuasan tinggi atau kesenangan akan menciptakan kelekatan emosional terhadap merek, bukan hanya preferensi rasional. Dan hasilnya adalah kesetiaan pelanggan yang sangat tinggi. Nah, kepuasan juga tidak akan pernah berhenti pada satu titik. Ia akan bergerak dinamis mengikuti tingkat kualitas produk dan jasa dan juga layanan dengan harapan berkembang di benak konsumen. Nah, menurut Olimpiade 2001 yang menyatakan bahwa pelanggan adalah seseorang yang secara berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk ataupun jasa dengan akan membayar produk dari jasa tersebut. Kemudian kepuasan pelanggan ataupun customer satisfaction atau yang sering disebut juga dengan total customer satisfaction merupakan fokus dari proses customer driven project management yang bahkan dinyatakan pula bahwa kepuasan pelanggan itu adalah kualitas. Kepuasan pelanggan tentu sangat tergantung pada persepsi dan juga harapan dari pelanggan. Nah, sebuah perusahaan itu perlulah mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan juga harapan dari pelanggan. Nah, adapun faktor-faktor itu, yang pertama ialah kebutuhan dan keinginan, yaitu yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan oleh pelanggan saat pelanggan sedang mencoba melakukan transaksi dengan perusahaan. Nah, jika pada saat itu kebutuhan dan keinginan terhadap produksi yang ditawarkan oleh perusahaan itu sangatlah besar, maka harapan-harapan pelanggan yang berkaitan dengan kualitas produk dan juga layanan perusahaan akan semakin tinggi pula. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman masa lalu ataupun terdahulu, yang dimana ketika mengonsumsi produk dan juga layanan baik dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengalaman dari teman-teman, yaitu cerita teman pelanggan tentang kualitas produk dan juga layanan perusahaan yang akan didapat oleh pelanggan. Nah, kemudian yang terakhir itu ialah komunikasi melalui iklan dan pemasaran atau persepsi yang timbul dari image periklanan dan pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian ada juga beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jiptono juga mengatakan bahwa ketidakpuasan pelanggan itu disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Nah, faktor internal yang relatif itu dapat dikendalikan oleh perusahaan, misalnya seperti karyawan yang kasar, jam karet, kemudian kesalahan dalam pencatatan transaksi.
Nah, kemudian faktor eksternalnya yaitu yang di luar dari kendali perusahaan, seperti cuaca, gangguan pada infrastruktur umum, kemudian aktivitas kriminal, dan masalah pribadi dari pelanggan. Nah, kemudian kepuasan pelanggan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan. Dan menurut Munir, agar layanan dapat memuaskan orang atau sekelompok orang yang dilayani, ada 4 persyaratan pokok. Yang pertama itu tingkah laku yang sopan, kemudian cara menyampaikan sesuatu dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, kemudian waktu penyampaian yang tepat, dan yang terakhir itu ialah keramah tamahan. Mungkin itu saja materi dari saya, terima kasih. Fungsi utilitas total dan utilitas marginal. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu tahu apa itu utility. Utility adalah kepuasan yang muncul dari konsumsi ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan dari barang, jasa, dan aktivitas. Tujuan konsumen adalah memaksimalkan utilitas dengan batasan berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan. Nah, apa yang dimaksud dengan utilitas total itu? Utilitas total adalah kepuasan total dalam mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa. Sementara itu, marginal utility adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dalam menambah suatu satuan barang atau jasa yang dikonsumsi. Jadi, utilitas marginal menunjukkan utilitas tambahan yang diperoleh dari suatu unit tambahan konsumsi dari suatu komoditas. Strategi yang menjaga permintaan tetap tinggi untuk produk dan layanan meskipun utilitas marginalnya menurun terdiri dari yang pertama, jenis marginal utility, yang kedua, marginal utility nol, yang ketiga, marginal utility positif, dan yang keempat, ada marginal utility negatif. Konsep kurva indifferent. Definisi indifferent kurva adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Indifferent kurva memperlihatkan semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi seseorang atau konsumen. Adapun ciri-ciri kurva indifference meliputi yang pertama, mempunyai kemiringan yang negatif atau konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambah jumlah barang yang lain yang dikonsumsinya. Yang kedua, cembung ke arah titik origin, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi. Dan yang ketiga, tidak saling berpotongan. Tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indifferent yang berbeda. Nah, saya akan menampilkan bagaimana sih bentuk dari kurva indifferent itu. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk dari kurva indifferent. Atau secara sederhana bisa digambarkan seperti ini. Properti atau sifat-sifat kurva indifferent. Yang pertama, kurva indifferent yang lebih tinggi lebih disukai daripada yang lebih rendah. Setiap konsumen biasanya lebih suka jika dapat mengkonsumsi barang dalam jumlah yang lebih banyak. Kurva indifferent yang lebih tinggi melambangkan ketersediaan barang lebih banyak daripada kurva yang di bawahnya. Yang kedua, kurva indifferent melengkung ke bawah. Konsumen bersedia menukarkan suatu barang jika ia memperoleh lebih banyak barang lain untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Jika jumlah suatu barang berkurang, maka jumlah barang lain harus meningkat. Dan yang ketiga, kurva indifferent tidak saling berpotongan atau prinsip transivitas. Titik A dan titik B memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Titik B dan titik C memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Hal ini berarti titik A dan C akan memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Padahal titik C mengandung lebih banyak barang daripada titik A.
Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang konsep gendala anggaran konsumen yang bisa juga disebut dengan budget constraint. Budget constraint atau batasan anggaran adalah mengacu pada gendala pengeluaran atau investasi karena keterbatasan ukuran pendapatan. Pengeluaran harus tetap dalam batas yang ditentukan oleh garis anggaran. Ini berlaku untuk agen ekonomi apapun, baik individu, perusahaan, atau pemerintah, yang disebut juga gendala anggaran. Gendala anggaran adalah membatasi pilihan konsumen. Konsumen harus memilih kombinasi barang yang akan memaksimalkan kepuasan mereka, mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia. Pada dasarnya, setiap orang pasti menginginkan konsumsi yang banyak dan berkualitas tinggi, karena hal tersebut memang sudah menjadi sifat dasar manusia. Namun, keinginan tersebut tidak akan selalu terpenuhi karena pengeluaran manusia dibatasi oleh anggaran yang dimiliki. Itulah sebabnya garis anggaran juga sering disebut dengan gendala anggaran. Lanjut pembahasan selanjutnya tentang konsep memaksimumkan utilitas atau kepuasan konsumen. Seperti kita tahu, utilitas adalah jumlah kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen mencoba untuk menempatkan nilai pada barang atau jasa yang dikonsumsi berdasarkan kepuasan yang akan diperoleh. Dalam hal memaksimumkan nilai guna total, syarat memaksimumkan utilitas adalah jika konsumen berada dalam keadaan yang pertama, seseorang akan memaksimumkan utilitas dari barang-barang yang dikonsumsinya apabila perbandingan utilitas marginal sebagai barang tersebut adalah sama dengan perbandingan harga barang tersebut. Yang kedua, seseorang akan memaksimumkan utilitas dari barang-barang yang akan dikonsumsikannya apabila utilitas marginal untuk setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsikan. Jadi, syarat untuk memaksimumkan utilitas adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang sama besarnya. Bisa kita lihat pada gambar kurva tersebut. Jadi maksud kurva itu adalah tingkat kepuasan konsumen maksimum dicapai pada konsumsi kombinasi barang Y dan X yang terletak pada titik singgung antara garis anggaran dan kurva kepuasan sama dari konsumen yang bersangkutan.